Islam di pesisir Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan seluruh wilayah Nusantara bersatu padu untuk menghadang kekuatan imperialisme itu. Sejak Fatih Yunus, darahnya tertumpah, terluka parah, bahkan dikisahkan ada pecahan peluru meriam yang bersarang di tubuh beliau dari tahun 1512 itu sampai wafatnya beliau di tahun 1521 tetap tidak bisa dikeluarkan. Beliau menahannya sebagai luka, tetapi juga kenangan jihad fisabilillah yang terus berkumandang setelah beliau serukan di Nusantara. Fathahillah, mempertahankan Sunda Kelapa, membebaskannya dari cengkeraman Portugis, dan Hayun serta Babulah dari Ternate bergerak menghantam kedudukan seluruh penjajah Portugis di dunia timur. Tak henti-henti kemudian Sultan Agung menyadari bahaya VOC di Batavia, melakukan penyerbuannya. Selain kemudian bara jihad yang terus diteruskan kepada anak keturunannya dari Aceh membentang sampai ke dunia timur kita, bahkan ke Papua yang waktu itu di bawah dakwah Kesultanan Tidore dan Sultan Lupunya yang masyhur. Bumi Nusantara senantiasa basah oleh darah para syuhada. Oleh karena itu, betul para founding fathers negeri ini merumuskan kalimat yang sangat indah di Muqaddimah konstitusi kita. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Amanah itu dimulai dengan rasa syukur kepada Allah bahwa tidak mungkin terjadi kemerdekaan ini, tidak mungkin terjadi tumbuhnya kita menjadi bangsa yang besar kecuali atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah itu yang pertama wujud dengan hadirnya syiar dakwah Islam secara masif, secara luas diterima oleh rakyat di Nusantara tepat 1 abad sebelum kedatangan para imperialis Barat. Kalau bukan karena rahmat Allah dan hidayah Islam yang datang ke Nusantara, barangkali nasib bangsa Nusantara seperti yang dialami oleh bangsa asli Amerika, natif Amerika, yang sebelum kedatangan Columbus, Hernando Cortés, Francisco Pizarro ataupun Amerigo Vespucci, jumlahnya antara 50 sampai 110 juta orang, tapi kini musnah. Mereka bicara 118 bahasa, tapi sekarang yang hidup di benua Amerika adalah bahasa para penjajahnya. Dari utara sampai ke selatan, penduduknya berganti menjadi orang-orang kulit putih dari Eropa. Atau bangsa yang dekat dengan kita, Aborigin di Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, di benua itu ada diestimasikan 8 sampai 20 juta orang aborigin. Tetapi sekarang hanya tersisa puluhan ribu. Itu pun dikonservasi dan dilindungi sedemikian rupa sebagai sebuah rasa bersalah mereka terhadap penduduk asli Australia yang mereka bantai dan mereka habisi dan bahkan mereka anggap sebagai hewan di konstitusi awal negaranya. Tetapi inilah Nusantara. Dikatakan di dalam buku sejarah kita 350 tahun dijajah. Tapi kita bangsa ini hari ini berjumlah lebih dari 260 juta. Tidak hilang seperti bangsa asli Amerika, tidak menyusut jauh dan drastis seperti bangsa asli Australia. Kita tumbuh besar sebagai sebuah bangsa karena atas berkat rahmat Allah. Kedatangan Islam itulah yang menjadi ruh perjuangan. Maka kita bukan 350 tahun dijajah, melainkan 350 tahun berjihad melawan penjajahan. 350 tahun jihad melawan penjajahan, subur bumi Nusantara oleh darah para syuhada. Lalu kita tahu luar biasanya kebanyakan bangsa dan negara yang terjajah, kalau mereka dijajah, penjajahnya pergi, maka mereka menjadi negara yang lebih kecil dari aslinya. Daulah Turki Utsmaniyah dikalahkan oleh Eropa dalam Perang Dunia I
pertama di tahun 1918. Maka sejak saat itu Turki kehilangan wilayahnya di Timur Tengah, dibagi-bagi di antara para penjajah. Aljazair dan Tunisia untuk Prancis, Libya untuk Italia, Mesir untuk Inggris, Syria dan Lebanon untuk Prancis, Jordania dan Palestina untuk Inggris, Irak untuk Inggris, Jazirah Arab untuk Inggris, dan seterusnya. Mereka membagi-baginya. Maka pembagian itu sampai sekarang bisa kita lihat dalam jejaknya di peta mereka. Batas antar negaranya berupa garis lurus bukan batas alami, sebab mereka dibagi-bagi oleh penjajah di sebuah peta, di garis-garis di atas kertas. Dan kita menjadi tidak heran hari ini mulai ada negara yang terang-terangan membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Israel, dengan negara Zionis, dengan negara penjajah. Sebab Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah menyatakan, barangkali kita akan kesulitan berharap kepada bangsa Arab, karena negara-negara Arab yang kita lihat sekarang adalah produk dari produsen yang sama yang memproduksi negara Zionis. Karena mereka bahkan berdiri dengan tujuan untuk melindungi eksistensi negara Zionis. Kita tidak merendahkan, tetapi mengambil pelajaran bahwa Nusantara dengan 17.000 pulau, dengan 300 suku bangsanya, dengan 1.200 bahasanya, ketika diproklamasikan, umat Islam memberinya ruh untuk bersatu, memberinya ruh untuk menyatu menjadi sebuah bangsa yang jauh lebih besar daripada 77 kesultanan yang pernah ada di Nusantara ini, daripada 30 kedatuan yang pernah ada di Nusantara ini, daripada ratusan raja-raja kecil yang pernah memerintah di Nusantara ini. Dan kita bersatu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan perjuangan itu, umat Islam seharusnya menjadi pemegang saham terbesar dari negeri yang agung ini. Dia dengan seruan para ulama, ketika Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mendidik murid-muridnya, yang satu pulang, Sang Muhammad Darwis dengan nama baru Ahmad Dahlan, diberi nama dari guru Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan, pulang ke Nusantara membawa perubahan. Diajaknya orang untuk mengkaji Suratul Ma'un, dan dari Suratul Ma'un dia ajak orang untuk mendirikan sekolah agar orang terdidik, membagikan makanan agar orang tidak kelaparan, membagikan pakaian agar orang tidak telanjang, mengajari orang berwudu dan salat dengan majelis-majelis taklim yang begitu amalnya ilmiah dan ilmunya alamiah. Maka berdirilah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat dari seorang ulama yang mendidik muridnya di Masjidil Haram. Dan berdirilah seperti yang kemudian ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, PKO, penolong kesengsaraan, OMOM, penolong kesengsaraan umum yang kita kenal hari ini sebagai PKU, dengan sumbangannya untuk melayani umat di seluruh wilayah Nusantara yang luar biasa. Dan tokoh Muhammadiyah yang kemudian berperan dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, seorang yang bernama Ki Bagus Hadikusumo, yang dalam 2 jam lebih diyakinkan oleh Muhammad Hatta bahwa ada desakan dari Indonesia Timur dan seorang ofisir Jepang untuk merelakan 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan beliau tetap kukuh, tidak, ini adalah tanggung jawab umat. Kata-kata itu tidak menyinggung umat lain, tidak membebani umat lain. Ketuhanan dengan kewajiban mensyariatkan syariat Islam bagi pemeluknya tidak akan membahayakan umat lain, bahkan akan memberikan kebaikan bagi umat lain. Beliau terus berkukuh. Tetapi Muhammad Hatta, kemudian Bung Karno juga turun dan berkata, Ki Bagus, saya percaya umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Maka nanti kalau Dewan Perwakilan Rakyat kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat kita sudah terbentuk secara permanen, patutlah wakil-wakil Islam bisa
dan insya Allah akan mudah untuk memperjuangkan kembalinya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu di dalam konstitusi kita. Adapun sekarang bersatunya kita lebih penting sebab musuh mengancam di depan mata. Maka kami mohon permakluman Ki Bagus untuk menghapus 7 kata itu dan menggantinya dengan kata-kata lain. Apakah itu? Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu? Tidak lain daripada tauhid, bukankah demikian? Ki Bagus tadi semua menerima setelah diyakinkan 2 jam lebih. Padahal apa yang kemudian beliau korbankan ini, yang kemudian sampai hari ini belum berhasil dikembalikan oleh umat di Indonesia ini, untuk kita bisa menjalankan syariat Islam kita dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam berbangsa kita. Sebuah pengorbanan yang luar biasa dari umat Islam, pemegang saham terbesar kebangkitan dan kemerdekaan itu. Saluan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lain didengar oleh muridnya Muhammad Hashim, maka pulanglah dia, dan untuk membangkitkan bangsa dia mendirikan pengajian Sahih Bukhari, sebuah pengajian hadis pertama di tahun 1910 di Jawa Timur setelah kurang lebih 1 abad pesantren-pesantren dimatikan oleh Belanda yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan tafsir, yang mengajarkan fikih, yang mengajarkan jihad lebih-lebih diberangus, dikerdilkan, diintimidasi, dan hanya diizinkan mengajarkan wirid-wirid, mengajarkan zikir-zikir semata. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuka ketercerahan di Nusantara dengan membuka kembali pengajian hadis, mengajak manusia kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjuangan itu melahirkan sebuah persatuan dari para ulama untuk bangkit berdiri demi bangsa dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Melalui lisan beliau, berbagai ketegangan antara golongan muda dan tua, antara golongan tradisional dan modern diredam, dan beliau memprakarsai berdirinya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Dari MIAI itu beliau memimpin sebuah majelis syura yang kemudian dikenal sebagai Majelis Syura Muslimin Indonesia, dilanjutkan oleh putranya Abdul Wahid Hashim, dilanjutkan oleh putranya Abdul Karim Hashim, menjadi sebuah wadah perjuangan politik umat Islam yang sangat luar biasa sejak awal kemerdekaan, menyumbangkan Perdana Menteri terbaik Muhammad Nasir yang menggagas mosi integral untuk kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya dicabik-cabik oleh negara serikat dengan negara-negara boneka oleh Belanda. Mosi integral Nasir adalah kelahiran kedua negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh, membentang dari Sabang sampai Maluku pada saat itu. Mosi integral Nasir yang menyatukan kita kembali sudah terserak-serak karena demokrasi liberal, dan menghasilkan seorang Perdana Menteri yang luar biasa, Burhanuddin Arahab namanya, menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti seluruh rakyat Indonesia dengan gegap gempita dan tercatat mungkin sebagai salah satu pemilihan umum yang paling demokratis sepanjang sejarah. Di tahun 1945, ketika revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan dimulai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kembali tampil dengan fatwanya yang agung yang dikenal sebagai resolusi jihad. Resolusi jihad itu mengikat setiap kaum muslimin dalam jarak yang membolehkan salat di qasar, di dalam jarak yang belum membolehkan salat di qasar, maka semuanya wajib ain, wajib fardu ain, jihad fisabilillah, mempertahankan kemerdekaan ketika diserang. Maka dari jarak 100 km dari kota Surabaya, seluruh pemuda bergerak memenuhi panggilan jihad fisabilillah itu. Resolusi jihad itu melahirkan sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan, ketika para pemuda Indonesia meneriakkan Allahu Akbar
sebagai jihad mereka untuk menghadang datangnya kembali penjajah yang dipimpin oleh sekutu Inggris pada saat itu. Dan Inggris mencatatkan kerugian yang belum pernah dia derita dalam sejarah karena teriakan Allahu Akbar itu. Dalam waktu 1 pekan, 2 orang berpangkat jenderal, AWS Malabé dan 1 jenderal yang lain tewas dalam pertempuran Surabaya. Bahkan di Perang Dunia Kedua di medan Eropa maupun medan Pasifik, Inggris tidak secepat itu kehilangan 2 orang jenderal. Gila kata Sir Philip Christensen tentang bagaimana pemuda Indonesia dengan gegap gempita meneriakkan takbir, dan itu bahkan membuat bagian dari tentara Inggris yang berasal dari anak benua India dan yang hari ini dikenal sebagai Pakistan melakukan desersi, mogok. Dan pemuka salah satu desersi pasukan Inggris yang mogok itu namanya Zia-ul Haq, kelak menjadi Presiden Republik Islam Pakistan. Dia menuliskan di dalam memoirnya, di Surabaya kami bergidik ngeri menghadapi lawan yang meneriakkan takbir, sementara dalam hati kami pun ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami lemparkan senjata-senjata kami. Maka kami tidak mau untuk diperalat oleh kolonialis Inggris, oleh imperialis untuk melawan saudara-saudara kami sendiri, kaum muslimin Nusantara yang meneriakkan takbir karena fatwa yang disebut sebagai resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang disambut dengan Kongres Umat Islam di Yogyakarta dan kemudian diberitakan dengan sangat gegap gempita di banyak media. Pada saat itu saya ke koran Kedaulatan Rakyat, 60 miliun kaum muslimin siap berjihad fisabilillah karena fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Salah seorang yang sempat belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lain adalah seorang asisten Wedono di Kleco Madiun yang nekat berangkat haji, ribut dengan mertuanya, mengundurkan diri dari jabatan yang strategis. Nama anak muda ini yang naik haji ini Mar Said, karena semua pejabat pada waktu itu terikat Mistar 1902 yang melarang untuk naik haji. Dia mengundurkan diri dari jabatannya yang prestisius, berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Sepulangnya dari haji di Semarang, dia ditemui oleh seorang tokoh bernama Haji Samanhudi dan kawan-kawannya, termasuk Cokro Sumarto dan lain sebagainya dari Surakarta, yang mereka memiliki sebuah syarikat yang disebut sebagai Syarikat Dagang Islam. Dengan Syarikat Dagang Islam itu para pedagang pribumi, para niagawan, para wirausaha pribumi terus bergerak mengimbangi sebagai jihad harta mereka, jihad niaga mereka, jihad ekonomi mereka, mengimbangi ekonomi yang digerakkan oleh kalangan timur asing yang di-backup oleh pemerintah kolonial. Dengan musyawarah di antara Haji Samanhudi dan orang yang baru pulang haji ini, Mar Said, maka Syarikat Dagang Islam diubah menjadi Syarikat Islam, dipimpin oleh Mar Said yang kemudian dikenal sebagai Haji Umar Said Cokro Aminoto, memindahkan pusatnya ke Surabaya. Lalu jadilah dia organisasi massa terbesar sepanjang sejarah pergerakan Indonesia dengan anggota aktif mencapai 3 juta orang. 3 juta orang, satu prestasi yang belum pernah dicapai oleh organisasi apapun. Pada saat itu 3 juta orang yang semuanya kader terdidik, kader terbina, yang kemudian semuanya diajari baca tulis, yang semuanya diajari melek peradaban, yang semua diajari untuk haus kemerdekaan, yang semua diajari untuk menjadi orang yang sepandai-pandai siasat, setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid. Karena itu yang ditanamkan Cokro Aminoto kepada segenap anggota Syarikat Islam untuk menjadi orang yang punya sebersih-bersih tauhid. Karena Allah tidak menerima amal apapun kecuali dilandasi tauhid yang bersih. Untuk menjadi orang yang setinggi-tinggi ilmu, karena Allah mengangkat derajat orang yang berilmu jauh lebih tinggi dari orang yang hanya menjadi orang yang hanya mengandalkan harta ataupun nasab ataupun kedudukan. Apapun juga, umat Islam harus menjadi umat yang setinggi-tinggi ilmu, dan kemudian umat Islam harus juga menjadi umat yang sepandai-pandai siasat, yang berpolitik dengan politik kenabian,
yang berpolitik dengan politik langit, yang berpolitik untuk membawakan pembebasan bagi umat, membebaskan umat dari penyembahan kepada sesama makhluk lahir maupun batin menuju penyembahan kepada Allah semata, membebaskan umat dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, membebaskan umat dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Inilah Hawa Sokro Aminoto yang digelari Raja Jawa tanpa mahkota, yang pidatonya menggelegar lebih dahsyat dari salah satu orator yang konon paling hebat di Indonesia bernama Soekarno. Soekarno hanya murid dari Cokro Aminoto, dan Pak Cokro konon kemampuan pidatonya berlipat-lipat kali dibanding Soekarno. Maka ketika datang ke desa-desa, Pak Cokro disambut bagaikan raja, sehingga Belanda pun menggelarinya Raja Jawa tanpa mahkota. Sarekat Islam menyumbangkan murid-murid yang kelak akan bergerak di berbagai bidang, dari Soekarno sampai Agus Salim, untuk kemudian menjadi orang-orang yang sebersih-bersih tauhid, menjadi orang yang setinggi-tinggi ilmu, menjadi orang-orang yang sepandai-pandai siasat, yang mereka adalah para bapak bangsa, sehingga Cokro Aminoto sendiri menjadi para guru bangsa, menjadi seorang guru bangsa bagi mereka semuanya. Semua bermula dari pengajaran di depan Masjidil Haram yang penuh berkah, di tempat yang suci yang agung, dari seorang ulama bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang berguru kepada ulama Nusantara yang lain seperti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang berguru kepada ulama Nusantara lain seperti Syekh Daud Al-Fatani, yang berguru kepada gurunya para ulama Nusantara di Masjidil Haram, Syekh Abdul Samad Al-Falibani, yang Syekh Abdul Samad Al-Falibani sejak abad ke-18, pertengahan abad ke-18, begitu rajin mengirim surat kepada para penguasa Nusantara untuk bangkit berjihad melawan VOC, melawan penjajah, dengan kitab beliau yang sangat terkenal, Nasihatul Mukminin wa Tadhkiratul Muslimin fi Fadail Jihadi wa Karamatil Mujahidin, sebuah kitab yang mengabadi sampai hari ini sebagai nasihat kaum muslimin, tadkirah orang-orang mukmin tentang keutamaan jihad dan tentang kemuliaan para mujahidin. Dari sanalah, dari tanah berkah di dekat Masjidil Haram, bangsa ini mendapatkan ruhnya dari pengajaran para ulama menjadi sebuah gerakan, dengan Muhammadiyah mencerdaskan bangsa, menyehatkan bangsa dengan amal-amal usahanya, dengan Nahdlatul Ulama, dengan di Padang, di Sumatera Barat, Sumatera Tawalib, gerakan kaum muda yang dipimpin oleh HK Haji Abdul Karim Amrullah, Ayahanda Hamka. Kemudian di Jawa kemudian tumbuh pula Nahdlatul Ulama, kemudian tumbuh pula Sarekat Islam, yang semuanya menggerakkan umat ini untuk bersama-sama meneriakkan di tahun 1945 satu pekik yang sudah mereka rindukan sejak berabad-abad, yaitu kata merdeka. Nah, perjuangan umat Islam belum selesai. Seperti yang sudah saya singgung, pengorbanan yang sangat besar telah diberikan oleh umat di kemerdekaan Indonesia itu. Ketika tokoh-tokoh umat yang merumuskan negeri ini, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Ki Bagus Hati Kusum, Abi Kusra Cokro Suyoso, Mr. Ahmad Subarjo, tentu juga Hatta, tentu juga Abu Salim, tentu juga tokoh-tokoh yang luar biasa ini, semuanya memberikan ruh Islam yang begitu kokoh bagi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh kinalur supaya berkehidupan yang kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka dia ditujukan untuk tujuan-tujuan kebangsaan kita, tujuan-tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, keadilan, dan
Semua itu mereka rumuskan seperti dituliskan dalam satu makalah oleh Dr. Adi Warman Karim, betapa kita mengisi kehidupan kebangsaan, mengisi kehidupan bernegara, mengisi kehidupan berbangsa dengan maqasid syariah al-daruriyah al-khamsah, dengan maksud diturunkannya syariat yang primer, yang pokok, yang 5, dengan hifdzuddin, menjaga agama, yang oleh para bapak bangsa kita diterjemahkan sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dengan pemeluk-pemeluknya, yang kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa di tanggal 18 Agustus 1945, dengan hifdzun nafas, menjaga jiwa, yang oleh para bapak bangsa diterjemahkan sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan hifdzun nasab, menjaga kelangsungan, yang oleh para bapak bangsa diterjemahkan sebagai persatuan Indonesia, dengan menjaga akal, hifdzul akal, yang oleh para bapak bangsa diterjemahkan sebagai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dengan menjaga hifdzul mal, menjaga harta, hak pilih, yang oleh para bapak bangsa diterjemahkan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ditinggalkan oleh para founding fathers kita dan sumbangsi besar umat Islam di dalam, dari bendera merah putih kita, hari kemerdekaan kita, lagu kebangsaan kita, bahkan rumah proklamasi kita, bahkan APBN kita selama 4 tahun yang ditanggung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta, bahkan 18 juta gulden yang disumbangkan oleh Sultan Syarif Qasim Al-Qadri kedua dari Siak, bahkan emas yang disumbangkan rakyat Aceh untuk membeli pesawat Seulawah, pesawat pertama kita. Ini semuanya adalah sebuah amanah besar bagi umat Islam untuk dilanjutkan peran-peran besarnya, memberi arah bagi kehidupan bangsa, memberi isi bagi kehidupan bangsa. Maka kita patut menangis hari ini ketika peran politik, sosial, ekonomi umat Islam setelah 75 tahun merdeka justru semakin terpinggir, justru semakin sering dikalahkan. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali kita sendiri yang sibuk dengan urusan-urusan kecil, yang sibuk dengan persoalan furu'iyah, yang sibuk dengan khilafiyah yang ditolerir. Tetapi kita tidak mau sibuk untuk membangun kesatuan, membangun ukhuwah, membangun kebangkitan umat di berbagai bidang. Kita tidak serius menggarap soal-soal ekonomi, tidak seserius Syarikat Dagang Islam dahulu. Kita tidak serius memberikan pelayanan kepada umat dalam sisi sosial, tidak seserius Muhammadiyah di awal-awal didirikan. Kita tidak serius mencerdaskan kehidupan umat dengan membentuk kader-kader ulama, tidak seserius Nahdlatul Ulama dulu ketika didirikan. Kita tidak serius untuk membina dan menyadarkan umat tentang kesadaran politiknya, tidak seserius Syarikat Islam dahulu. Maka sesungguhnya ini menjadi PR bersama kita, dan Nangeni dan Muslim United adalah ikhtiar-ikhtiar kecil untuk membina kesadaran itu di tengah kondisi yang kita hadapi secara global. Semuanya disruptif, perubahan terjadi begitu cepat, teknologi menggilas berbagai bidang kehidupan manusia, juga berbagai mata pencaharian dan pekerjaannya. Tapi kita yakin umat ini akan bangkit. Tapi kita yakin umat ini memiliki suluh. Suluh Obar itu adalah sejarah. Suluh Obar itu adalah tempat kita bercermin dari apa yang tadi sudah kita sebut, dari Ahmad Dahlan, dari Hashim Asy'ari, dari Cokro Aminoto, dari semua yang telah menyumbangkan segala hal yang dimilikinya untuk kemerdekaan ini, dengan Islam sebagai ruhnya, dengan Islam sebagai jiwanya. Mudah-mudahan sudah ini tumbuh
sebuah kesadaran kuat bagi umat. Hidupnya masjid-masjid, membeludaknya sholat jamaah, berdirinya majelis-majelis taklim yang kemudian menggarap tema-tema yang spesifik dan amalia. Majelis-majelis taklim yang silabus dan kurikulumnya jelas. Majelis-majelis taklim yang punya output, orang-orang yang memiliki kepahaman mendalam, sakofah yang luas untuk bertindak, untuk take action, memberi kebaikan kepada umat. Lalu kita bergerak bersama menjadi kekuatan ekonomi umat yang kemudian di saat pandemi ini, di saat era disrupsi ini justru kesempatan bagi umat. Ketika dunia dikocok ulang, kekuatan-kekuatan modal besar pun menghadapi kesulitan-kesulitan. Konglomerasi pun bingung menatap masa depan. Berbagai usaha yang di backup oleh para penguasa pun kelimpungan. Ini saatnya umat bangkit dengan berbagai kegiatan ekonomi mereka, saling belanja di antara kita, saling membeli di antara kita, saling support di antara kita, kerjasama, musyarakah, mudharabah, hidup, dan akhirnya kemudian insya Allah umat akan menjadi kekuatan yang sangat besar dari sisi ekonomi dan dari sosial dan akhirnya insya Allah politik. Sebab itu amanah para bapak bangsa kita, bahkan disebutkan oleh Soekarno tadi kepada janjinya kepada Kiai Haji Ki Bagus Hadikusuma, saatnya umat Islam nanti kuat mereka memperjuangkan hidupnya syariat Islam di seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara, berhukum, berpolitik, berekonomi, bersosial, berhankam insya Allah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.